Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal saleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihati wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar, yang saya bacakan di mukadimah tadi. Allah menantang kita semua. Allah bertanya, dan pertanyaan Allah tidak perlu dijawab, karena tidak ada jawabannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Tanya sama ustaz-ustaznya, tanya sama semua ulama, apa makna qaulan? Qaulan itu maknanya dinan. Bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Siapakah agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Mimman da'a ilallah wa amila sholihati. Dia beramal soleh. Allah pisahkan dakwah dengan amal soleh. So, tidak semua orang yang beramal soleh berdakwah. Banyak orang ahli salat rajin, sedekah rajin, bayar zakat rajin, dia juga rajin haji umroh, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud, tapi tidak berdakwah. Makanya dipisahkan di sini, siapakah yang agamanya, kata Allah, yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Tak ada. Saya pernah mendengar kajian seorang ulama, hadirin yang mulia, dan beliau mengatakan, tidak ada amalan di dalam Islam yang pahalanya melebihi pahala dakwah. Dakwah itu mengajak. Ayo Pak, ngajak orang kafir masuk Islam, ngajak orang di luar masjid masuk masjid, mengajak orang yang tidak sunnah menjadi sunnah. Kalau saja tidak ada amalan yang lebih besar pahala daripada dakwah, maka beliau katakan berarti tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan dakwah. Masya Allah. Mungkin bapak-bapak jarang dengar kalimat ini, mungkin ya. Dosa yang terbesar di dalam Islam itu adalah dosa meninggalkan dakwah. Saya kaget, Pak. Asbab dakwah ditinggalkan, orang-orang pada murtad. Gara-gara dakwah ditinggalkan, wanita dari rahim-rahimnya wanita muslimah lahir bayi-bayi kafir. Asbab dakwah ditinggalkan, masjid-masjid kosong. Itu Pak, itu dakwah ditinggalkan Pak. Jadi dosa terbesar itu dosa meninggalkan dakwah.
Beliau sampaikan, hadirin yang mulia, guru saya saat itu menyampaikan sebuah kisah Nabi. Kisah Nabi Yunus dulu, Pak. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar ke dunia ini, yang wajib berdakwah hanya nabinya saja. Kalau bukan nabi, ibadah saja. Kalau nabi mau meninggalkan dunia, hadirin yang mulia, dia kumpulkan kaum-kaumnya. Lalu dia ingatkan kepada kaum-kaumnya, setelah aku akan datang nabi yang lain. Kamu ikut nabi itu. Paham, Pak? Dulu Bani Israel cuma ibadah-ibadah saja. Yang berdakwah hanya Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Makanya ketika mereka hendak menyeberang Laut Merah, kata Nabi Musa apa? Sesungguhnya Allah bersamaku, bukan bersama kita. Beda dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Zur. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa? Karena Abu Bakar ikut berdakwah juga. Allah itu bersama dengan orang yang berdakwah. Allah tidak sama dengan sholat, Pak. Orang yang sholat. Allah bersama dengan orang sholat dan mengajak orang sholat. Paham, Pak? Ya? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu mengajak. Ayo Pak, mari Pak. Ayo Pak ke masjid. Ayo Pak kita sholat. Masya Allah. Ayo Pak masuk Islam. Masya Allah. Hadirin yang mulia, Nabi Yunus alaihissalam lelah, capek, dipitnah, dimusuhi orang-orang sekampungnya, Pak. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan dakwah, meninggalkan kampung, pergi ke seberang laut. Tahu ceritanya, Pak? Dari kecil kita mendengar cerita tersebut. Lalu Nabi Yunus alaihissalam, hadirin yang mulia, naik kapal. Rasulullah SAW ketika meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Itu bukan keinginan Nabi, Pak, tapi perintah Allah. Sedangkan Nabi Yunus belum datang perintah pergi. Dia pergi. Masya Allah. Hadirin yang mulia, di atas kapal banyak sekali penumpang, Pak, passenger kapal itu. Di tengah laut dihadang kapalnya oleh ikan paus, Pak. Kalau cerita dulu ikan nun, Pak. Kata orang ahli hikmat di atas kapal itu, orang kata itu seorang nakhodanya kapal tersebut. Itu ikan sedang menunggu satu orang yang sedang memiliki kesalahan yang sangat besar, penumpang kapal ini. Ikan itu minta orang itu dibuang ke laut sebagai tumbal, dan dia memakan orang itu. Di atas kapal itu ada perampok, ada pemabuk, banyak pendosa-pendosa, Pak, penjudi, dan semua mereka mengenal Nabi Yunus alaihissalam sebagai orang baik. Makanya kata seorang ahli hikmat, sekarang kita tulis nama seluruh passenger kapal, kemudian kita undi nama siapa saja yang keluar, dialah pendosa besar itu, dialah yang harus kita buang ke laut. Pak, Nabi Yunus tak pernah mencuri, Nabi Yunus tak pernah berdusta, Nabi Yunus tak pernah berzina, Nabi Yunus juga tak pernah minum khamar, Nabi Yunus juga tak pernah berjudi. Seluruh orang pendosa di atas kapal itu ketakutan. Jangan-jangan nama dia yang keluar. Nabi Yunus tenang-tenang saja, Pak. Tak mungkin, karena beliau bukan seorang pendosa. Dia hanya pergi dari kampungnya, meninggalkan dakwah di kampungnya untuk berdakwah di tempat lain. Ternyata, Pak, nama siapa yang keluar, Pak? Nama Nabi Yunus yang keluar. Masya Allah. Berteriak semua penumpang kapal. No. Tidak. Ini pasti sebuah kekeliruan. Ulang lagi. Kami tak mau
Yunus yang dilempar ke laut. Mulai dik-dik-duk jantung Nabi Yunus, Pak. Masya Allah. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan dakwah. 2 kali dicabut. Nama siapa yang keluar? Yunus lagi. Kata penumpang, ya udah, sekali lagi. Kalau masih Yunus yang keluar, kita lemparkan ke laut. Ternyata yang keluar siapa, Pak, yang ketiga kalinya? Nabi Yunus. Jangan lupa subscribe, like, and share.